Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Jumat 18 Februari 2022 terangkum dalam Sumeko News. Tim penasehat hukum dua terdakwa kasus korupsi Turap RS Kusta Dr. Arifai Abdullah, Arif Budiman SH menyatakan tidak sependapat dengan vonis pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tipikor Palembang. Majelis Hakim diketuai Sahlan Effendi SHMH Jumat 18 Februari memvonis terdakwa Rusman, pejabat pembuat komitmen 3 tahun penjara, dan terdakwa Junaidi, kontraktor pelaksana kegiatan pembangunan turap RS Kusta 4 tahun penjara. Arif Budiman SH penasehat hukum terdakwa Rusman menyatakan tidak sependapat di mana dalam perkara ini adanya perjanjian adendum yang dibuat oleh kuasa pengguna anggaran serta dirjen bukan dibuat oleh PPK. Rusman menandatangani adendum bersama terdakwa Junaidi telah berdasarkan persetujuan KPA terlebih dahulu. Arif menilai tidak ada penyalahgunaan kewenangan sebagaimana yang disebutkan dalam pertimbangan Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana 3 tahun penjara kepada terdakwa Rusman. Berbeda dengan Arif, Agustina Novitasari SH selaku penasehat hukum terdakwa Junaidi mengaku sangat mengapresiasi vonis yang telah dijatuhkan terhadap kliennya tersebut. Ia menilai Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana telah berkesesuaian dengan fakta-fakta yang sesungguhnya di persidangan, yang menyatakan pendapat serta pertimbangan berbagai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Atas putusan tersebut, pihaknya akan pikir-pikir dan mengkonsultasikan pada terdakwa Junaidi langkah hukum apa yang akan diambil untuk selanjutnya. Diberitakan sebelumnya, kedua terdakwa yakni Rusman dan Junaidi diganjar hukuman oleh Majelis Hakim Tipikor PN Palembang, masing-masing selama 3 dan 4 tahun penjara. Diberitakan sebelumnya kedua terdakwa yakni Rusman dan Junaidi diganjar hukuman oleh Majelis Hakim Tipikor PN Palembang masing-masing selama 3 dan 4 tahun penjara. Keduanya dinilai terbukti melanggar pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang tentang Tipikor. Kedua terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan wajib mengganti nilai kerugian negara dari proyek turap tersebut. Untuk terdakwa Rusman, wajib mengganti uang 2 juta atau diganti 4 bulan penjara. Untuk Junaidi wajib mengganti uang 1,4 miliar atau 1 tahun penjara. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Fasilitas air siap minum yang disediakan di beberapa tempat di kawasan Jakabaring Sport City sebagian besar rusak. Jumat 18 Februari pagi terlihat beberapa fasilitas air siap minum itu tidak berfungsi. Masyarakat yang ingin minum atau mengisi ulang tidak bisa dikarenakan ketika ditekan tombol portable water tidak berfungsi. Airnya tidak keluar sama sekali. Menurut salah satu pegawai JSC yang tidak menyebutkan namanya, fasilitas air minum itu tidak berfungsi lagi sudah cukup lama. Tidak tahu kenapa air keran minum itu bisa rusak. Dia juga tidak tahu pasti keran itu rusak atau memang tidak dihidupkan. Serin, warga yang sedang berolahraga di JSC, mengungkapkan kekecewaan atas fasilitas air minum yang tidak berfungsi lagi. Dia mengatakan masyarakat yang olahraga di JSC pada tempat tertentu ketika lagi olahraga seperti jogging terkadang kelelahan di tengah jalan dan tidak membawa persediaan air atau air yang dibawa sudah habis. Fasilitas air minum ini sangat penting seperti dulu awal dibuatnya fasilitas air minum. Masyarakat dapat memanfaatkannya. Harapannya pengelola JSC segera memperhatikan fasilitas-fasilitas yang telah tidak berfungsi agar diperbaiki kembali. Naba, Sumeko TV melaporkan. Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo menjalankan safari subuh di Musola An-Nur Gria Mitra 1 Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang Jumat 18 Februari. Rangkaian safari subuh Wali Kota Harnojoyo di Musola An-Nur diawali dengan sholat subuh berjamaah. Usai sholat, Harnojoyo membagikan sembako untuk warga fakir miskin dan kaum duafa di seputaran Musola An-Nur Gria Mitra 1 Kecamatan IB 1 Palembang. Harnojoyo menghimbau warga kota Palembang untuk tetap menjalankan protokol kesehatan agar terhindar dari COVID-19.
Sementara itu, pengurus Musola An-Nur mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan sembako yang telah diberikan kepada warga di sekitar musola. Bantuan sembako akan segera diteruskan ke warga yang memang membutuhkan. Denny, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.